Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 1D, program studi teknik industri, akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Triharyani, NPM 2510101112. Perkenalkan, nama saya Marcel Nugrah dengan nomor NPM 2510101111. Perkenalkan, nama saya Aliandini, NPM 25101011. Perkenalkan, nama saya Firdaus Kandi, NPM 2510101114. Perkenalkan, nama saya Arya Rahman Nugroho Bulo dengan NPM 2510101113. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu jelaskan masing di OKA di AASI. Nah, list body of knowledge G disingkat list box adalah kerangka atau panduan resmi yang menetap pengetahuan inti, keterampilan dan kompetensi yang dianggap penting dalam bidang industri and system engineering atau IC sebagaimana dirumuskan oleh Institute of Industry and System Engineering, yaitu atau disingkat IASI. Apa itu body of knowledge? Yaitu body of knowledge atau BOK adalah kumpulan standar pengetahuan yang diakui secara luas dalam suatu profesi. Nah, elemen utama dalam list body of knowledge adalah bidang pengetahuan utama atau disebut juga knowledge domains dalam list BOK versi terbaru. 1. Yaitu ada work design and measurement, yaitu ergonomi, analisis kerja, pengukuran waktu dan gerakan. Yang kedua, operation research and analysis, yaitu ada optimisasi, model stokastik, simulasi sistem. Yang ketiga, engineering economic analysis, terbagi jadi 3, yaitu analisis biaya, nilai waktu uang, dan pengambilan keputusan ekonomi. Yang keempat, facility engineering and energy management, terbagi menjadi 3 lagi, yaitu ada tata letak fasilitas, perencanaan ruang, dan manajemen energi. Yang kelima ada quality and reliability engineering, terbagi menjadi 3. Yang pertama Six Sigma, yang kedua kontrol kualitas, yang ketiga manajemen mutu. Nah, yang keenam manufacturing and supply chain, terbagi menjadi 3. Yang pertama proses manufaktur, yang kedua perencanaan produksi, yang ketiga logistik dan distribusi. Nah, yang ketujuh ada ergonomic and human factors, terbagi menjadi 3. Yang pertama desain sistem manusia mesin, yang kedua keselamatan kerja, yang ketiga antarmuka penggunaan. Yang ke-8 ada sistem engineering, integration and design, menjadi 3 lagi pengembangan sistem, yang kedua desain sistem kompleks, yang ketiga ada analisis kebutuhan. Nah, yang ke-9 ada manajemen sistem, yaitu 1 terbagi proyek dan manajemen operasi, yang kedua strategi organisasi, yang ketiga kepemimpinan dan komunikasi. Nah, yang ke-10 ada information engineering, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem informasi, yang kedua big data dan analitik, nah, yang ketiga transformasi digital. Yang ke-11 ada profesional praktis, terbagi menjadi 3, yaitu etika profesional, yang kedua komunikasi teknis, yang ketiga ada sertifikasi dan pengembangan karir. Lalu yang kedua, bagaimana revolusi industri 4.0 dan 5.0 mempengaruhi pekerjaan di bidang teknik? Apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 dan 5.0? Pada dasarnya, revolusi industri adalah suatu periode yang menandai berubahnya cara produksi suatu barang atau jasa. Kalau kamu ingat pelajaran sejarah di sekolah dulu, revolusi industri 1.0 di Britania Raya dimulai dengan penemuan mesin uap.
Dilanjutkan dengan revolusi industri 2.0 yang menggunakan tenaga listrik. Nah, revolusi industri 4.0 dan 5.0 yang sedang terjadi kini melibatkan kolaborasi antara teknologi otomatisasi dan teknologi informasi, yaitu yang pertama ada IoT atau Internet of Things, lalu kedua ada Big Data, lalu yang ketiga ada AI atau Artificial Intelligence, lalu yang keempat ada Cloud Computing, dan yang kelima ada Additive Manufacturing. Yang ketiga yaitu jelaskan tentang Waymo. Waymo adalah perusahaan teknologi kendaraan Swakemudi yang merupakan anak perusahaan dari Alphabet Inc., perusahaan induk Google. Awalnya merupakan proyek mobil Swakemudi Google. Kini Waymo mengembangkan dan mengoperasikan layanan taksi robot otonom yang sepenuhnya publik dan tanpa pengemudi manusia di kursi depan, yang bisa dipesan melalui aplikasi. Selanjutnya soal nomor 4 adalah apakah manusia masih diperlukan dalam sistem produksi masa depan? Jawabannya tentu saja iya. Karena manusia sangat diperlukan, peran manusia akan bergeser dari pekerjaan fisik dan repetitif ke peran yang membutuhkan kreativitas, inovasi, pemecahan masalah kompleks dan pengawasan. Manusia akan menjadi perancang, pengelola, dan mengambil keputusan dalam sistem produksi yang dioperasikan oleh mesin dan AI, bukan lagi sebagai operator utama. Soal terakhir yaitu contoh inovasi lokal di Indonesia yang mengikuti tren 4.0 atau 5.0. Jawabannya itu manufaktur dan industri. Perusahaan manufaktur besar dan IKM industri kecil menengah mulai menerapkan otomatisasi dan sistem cerdas untuk meningkatkan produktivitas. Otomatisasi di pabrik besar perusahaan seperti PT Astra, Daihatsu Motor, dan PT Suzuki Indomobil Motor telah lama menggunakan lengan robot dalam proses perakitan dan pengelasan. Selain itu, perusahaan seperti PT Univer Indonesia memanfaatkan Automate Guide Vidas atau EGV, yaitu robot otonom untuk memindahkan barang di gudang secara otomatis. Digitalisasi IKM batik. Beberapa IKM batik dengan dukungan dari pemerintah mulai menerapkan teknologi 4.0. Contohnya adalah pengumuman mesin kenting otomatis yang dikendalikan oleh komputer untuk mempercepat proses produksi tanpa menghilangkan nilai seni, serta penggunaan platform e-commerce dan analisis data tren untuk menyesuaikan desain dengan permintaan pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.